Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah, para hadirin, ikhwan fillah, a'azzakumullah. Sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam hari ini ditakdirkan menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung dan berbahagia, karena diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan beberapa kewajiban syariat, di antaranya bersilaturahim, berukhuwah, menegakkan sholat maghrib berjamaah, juga menunaikan kewajiban menuntut ilmu yang tidak semua orang diberikan kesempatan yang sangat berharga seperti ini. Insya Allah menjadi bagian dari pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang akhir-akhir ini kita beraktivitas, berkegiatan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji, agak-agak khawatir gitu. Pagi hari tadi juga saya WA beliau, Pak Haji jadi nggak kajinya? Soalnya ada kajian subuh sama kajian duha hari ini, DKM-nya dua-duanya membatalkan gitu. Dan itu bisa dipahami, bisa dimaklum gitu. Bukan karena kita takut atas takdir, tapi berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Umar atau Al-Faruq. Dan kalau kemudian tetap kita selenggarakan, soal kematian bukan disebabkan oleh virus corona atau disebabkan oleh yang lain. Kematian itu disebabkan takdir Allah, jatah umurnya sudah habis. Kalau belum habis, mau corona seumur hidup juga tidak mati-mati. Ada itu bapak itu dirawat kenapa kanker stadium 4, kata dokternya bapaknya tinggal 3 bulan lagi umurnya. 3 bulan kemudian si bapaknya sehat, dokternya yang meninggal. Kenapa? Karena si bapaknya belum selesai jatahnya, si dokternya udah selesai 3 bulan kemudian. Jadi penyebab kematian itu bukan oleh penyakit, jatah usianya saja sudah habis. Jadi insyaallah dengan la haula wala quwwata illa billah kita menyelenggarakan kajian ini, ibadah ini, insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang terhormat, teragung, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terpujilah orang-orang yang memuji dan memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada banyak sekali jamaah usia belia, jadi kita kajiannya agak disesuaikan saja, agak ditambah-tambah saja. Jadi ada cerita-ceritanya. Boleh ya Ustaz bercerita ya? Boleh ya, dengarkan ya. Jadi sekarang judulnya Ustaz dulu yang bicara, selesai Ustaz nanti boleh kalian bicara gantian. Deal ya. Baik. Jadi ada satu ayat yang masyhur di kalangan kita kaum muslimin dalam surah Ali Imran ayat 110. Surat Ali Imran ayat 110 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Jadi kata Allah di ayat ini,
kalian ini yang mengaku muslim ini umat terbaik. Jadi kalau umat terbaik itu berarti satu, harus umat tercerdas, paling cerdas, paling pintar. Kedua, harus paling kuat. Ketiga, harus paling kaya. Keempat, harus paling semuanya dalam perkara-perkara yang baik. Paling berkuasa, paling hebat, dan lain-lain sebagainya. Gak boleh paling lemah, paling miskin, paling bodoh. Itu gak boleh tuh, bukan takdirnya umat Islam. Maksud gak boleh itu. Takdirnya kita ini, kalian ini nanti yang kecil-kecil ini, dewasa ini, harus paling pintar, paling kaya, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa. Cita-citanya jangan cuma pengen jadi presiden, tapi pengen jadi penguasa dunia. Jadi presiden-presiden yang ada di bawah kalian, begitu. Itu takdir kita. Jadi jangan salah. Oleh karena itu gak boleh kita umat Islam merasa lemah, gak pede, gak percaya diri gitu kan, merasa hina, merasa rendah gitu, di hadapan umat-umat yang lain, di hadapan peradaban yang lain, karena status kita, derajat kita, khairu ummah, sebaik-baik umat itu kita, umat Islam. Siapa? Sebaik-baik umat Islam. Itu harus ditanamkan tuh. Jadi kalau katakan sarung, peci, baju koko ini simbolnya laki-laki muslim, nggak usah malu. Nonton bioskop pakai sarung, mau nggak? Pakai peci, pakai baju koko. Masuk bioskop, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus nggak ucapin salam? Haruslah. Masuk bioskop dilarang nggak ucapin salam? Enggak dong. Tapi kalian kalau masuk mall ucapin salam nggak? Masuk mall yang pintu utamanya langsung buka pintunya sendiri kan, otomatis langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pede gitu, nggak percaya diri, baca Quran di bis, di angkot, pesawat, di kereta, rata-rata baca HP, ya kan? Di kereta coba kalau kita naik KRL sekali, itu berjajar yang duduk maupun yang berdiri, yang dipegangnya HP semua. Mungkin husnuzonnya lagi baca Quran di HP, ya kan? Baca HP di angkot, baca HP di bis, baca HP di kapal pesiar, baca HP di pesawat, baca HP. Kalau sudah settle pesawatnya di atas ya, baru boleh buka HP. Ada kan sering lihat yang baca Quran itu di angkot, di bis, di mana, itu menunjukkan standar kepercayaan diri sebagai muslim. Ini HP, ini Al-Quran. Rukun iman kepada Al-Quran itu rukun iman yang berapa? Kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman berapa? Rukun iman ada 5, ada 4, ada 6. Nah, 1 rukun iman kepada Allah, 2 iman kepada 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya kepada Al-Quran. Kalau iman kepada HP, rukun iman itu berapa? Ada kan? Ketujuh kan? Tapi yang lebih kalian imani, prakteknya, buktinya Al-Quran atau HP? Kan iman itu cinta, cinta itu verb, kata kerja. Kalau kita ngaku cinta sama Al-Quran, berarti kita harus punya bukti. Apa bukti kecintaan kita sama Al-Quran? Di sini ada budak-budak, ibu-ibu. Ada ya. Sama ibu-ibu yang sering dipegang-pegang, diusap-usap, dilus-lus, dibaca-baca Al-Quran atau HP? Judul aja.
Karena sebenarnya udah tahu juga Ustaz jawabannya, ya kan? Yang sering dibawa-bawa Al-Quran atau HP? Kalau Al-Quran ketinggalan atau HP ketinggalan, galau mana? Kalau ketinggalan HP kan? Kalau kita jalan-jalan nih, sekarang kan dilarang nih jalan-jalan, dibatasi biar virus coronanya nggak kemana-mana. Kata targetnya, Bapak Ibu kita sudah sampai nih anak-anak, tasnya simpan saja, bawa aja barang-barang berharganya yang dibawa apa? HP sama dompet. Udah punya dompet belum? Belum ya, kosong juga ya. Padahal di dalam tasnya ada Al-Quran, tapi nggak dibawa Al-Qurannya. Ya kan nggak penting lah itu dalam kehidupan. Nah, ini kenapa kita jadi nggak pede? Bawanya saja nggak pede. Orang lain pede saja bawanya gitu. Kalau kita bawa Qurannya aja malu gitu. Apalagi baca di tempat umum malu gitu. Menampakkan keislaman kita malu. Padahal kita itu khairul ummah, sebaik-baik umat, harus pede. Sebaik-baik umat itu digambarkan dalam Al-Imran 139-nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian gak boleh merasa hina, merasa rendah, juga gak boleh bersedih hati, karena kalian itu tinggi, paling tinggi. A'la paling tinggi, ala di atas, tinggi. A'la isim tafdhil, paling tinggi derajatnya, paling hebat kalian. Kuntum mu'minin, kalau kalian ini beriman. Jadi kalau kita sudah beriman, itu udah gak butuh apa-apa lagi. Udah iman itu udah segala-galanya. Yang bikin kita pede, bikin kita merasa hebat, merasa kuat, gak merasa lemah, itu karena kita punya iman. Jadi kalau bawa Al-Quran kemana-mana aja, buka Al-Quran aja di tempat umum malu, imannya dipertanyakan. Pakai simbol-simbol Islam, pakai jilbab yang syar'i, malu, dipertanyakan keimanannya. Kalian disuruh baca Quran di tempat umum malu, atau udah datang waktu sholat, sebenarnya juga bisa sholat di situ, tapi kita nggak laksanakan karena malu. Nah, pertanyakan keimanannya. Kenapa harus malu mengerjakan kebenaran? Nah, umat terbaik itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasatan, umat yang pertengahan, yang moderat, yang gak berat sebelah. Wasit, kalian kan gak wasit. Sekarang kan liga-liga lagi dihentikan ya kan? Siapa itu back tim apa tuh yang kena corona di Italia saya Juventus. Kita juga nonton. Gak usah sering-sering nonton. Itu wasit itu dari bahasa Arab kan, dari kata wasaton. Wasit tugasnya apa? Menengahi, mengadili, menegakkan peraturan, menghukum yang melanggar. Main gebok aja, bolanya udah pergi, kakinya yang diambil kan, kartu merah atau kartu kuning atau kartu merah kuning, nggak tahu. Itu tugasnya wasit. Nah, umat Islam ini sebagai umat terbaik tugasnya harus seperti wasit. Apa tugasnya? Menengahi, mengadili, jadi rujukan umat-umat yang lain, peradaban yang lain. Jadi tempat bertanya. Jadi kalau orang berantem, nanyanya ke kita umat Islam, gimana nih cara menengahinya, cara menyelesaikannya. Ada konflik antar negara, antar bangsa, diselesaikannya oleh umat Islam. Dulu pernah terjadi di zaman kekhilafan, berwibawa, bermartabat, yaitu umat Islam.
Nah sekarang itu kan idealitasnya tuh, idealnya kayak gitu. Realitasnya apakah demikian? Padahal statusnya kita umat terbaik. Nah, realitasnya itu apakah demikian? Apakah kita adalah umat yang paling berkuasa, paling cerdas, paling hebat, paling kuat, paling sehat, atau justru sebaliknya? Padahal idealitasnya kita umat terbaik. Mestinya kalian-kalian ini dibanding teman-temannya yang lain yang bukan muslim, itu kalian paling hebat, paling cerdas, paling kuat, paling sehat, paling kaya. Itu kalian harus seperti itu, umat Islam. Gak boleh kalau ulangan nyontek, kalau ulangan nanya, kalau ulangan ngancem sama teman yang sebelah biar kasih jawaban. Gak boleh umat Islam kayak gitu. Harus pendek, angkat kepalanya itu umat Islam. Tapi kan realitasnya agak sesuai dengan idealitas. Dalam aspek politik, kita umat Islam global maupun lokal tidak berperan mengarahkan arah dan dinamika politik. Kita masih terombang-ambing oleh gelombang dan arah yang dibuat oleh orang lain. Kita masih kayak buih. Dalam ekonomi juga begitu. Kita selama ini bukan produsen, tapi konsumen. Yang kerjanya beli. Anak-anak kita kerjanya pindah dari satu mall ke mall yang lain gitu. Sekedar nongkrong, sekedar mejeng, lalu selfie gitu. Duitnya gak ada. Tapi karena malu ya belilah mie instan 1 biji gitu. Biar gak malu banget. Gitu aja bedanya antara remaja Indonesia dan remaja Jepang, Korea. Mereka yang bikin mesin, bikin handphone, kita yang pakai. Kita bisa pakai tapi nggak bisa bikin. Waktu Dr. Hadiat ke Jerman itu, beliau menyaksikan ternyata mesin-mesin Jerman. Jerman itu kan teknologinya sangat tinggi. Mesin-mesin di Jerman itu ternyata bikinan Korea Selatan, made in Korea Selatan. Itu kan dahsyat, bukan made in Jepang, itu bukan made in mana gitu. Kalau made in Cina di Indonesia juga banyak gitu. Dari mulai jagung sampai apa ada semua made in itu. Ternyata orang Korea Selatan itu etos kerjanya salah satu sembojannya itu adalah kamu jangan malas seperti orang Jepang. Bayangin standar kemalasannya sangat tinggi. Orang Jepang dijadikan standar kemalasan. Orang Jepang itu terkenal orang-orang yang sangat tidak malas, pekerja keras, etos kerjanya sangat tinggi. Sehingga jadi salah satu negara termaju di dunia. Tapi bagi orang Korea Selatan untuk memacu motivasi mereka agar lebih baik daripada Jepang, maka menasehati kepada murid-muridnya dan anak-anaknya itu, jangan kamu malas kayak orang Jepang. Jadi standar malasnya Jepang, dan tidak, jangan kalau kamu malas kayak orang Indonesia. Nggak terpacu. Minggu lalu saya ke Malaysia, alhamdulillah sehat-sehat juga kena corona. Itu awalnya takut kita mau pergi ke luar negeri itu, ke Malaysia itu. Waduh, di Malaysia negeri ada virus corona. Ternyata orang Malaysia jauh lebih takut datang ke Jakarta, jauh lebih takut datang ke Indonesia. Karena saya saksikan di sana lebih tertib, lebih bersih, lebih safety. Mereka salaman sama saya udah siap hand sanitizer. Setiap kali salaman mereka pakai itu. Waduh, senajis apa saya gitu. Terima kasih ya istilahnya. Sangat safety, sangat tertib, sangat rapi, teratur, disiplin. Maka ketika mereka, teman saya juga langsung ikut balik ke Indonesia karena orang Medan, ya safety-nya lebih siap gitu untuk datang ke Indonesia. Jadi kalau kita ingin mengejar Malaysia saja yang pada dekade 70-80-an mereka belajar ke kita, ke Indonesia, mereka sekarang jauh lebih maju daripada kita. Harus jujur kalau soal ini agar kita bisa maju. Kalau kita ingin mengejar kemajuan Malaysia, Malaysia harus
berhenti berinovasi 15 tahun. Kita punya modal 15 tahun untuk mengejar Malaysia. Asal juga Malaysianya berhenti berinovasi, gak ngapa-ngapain, baru kita bisa ngejar Malaysia. Yang pada tahun 70-an, 80-an mereka tuh belajarnya di kita. Jadi jangan lihat dulu Jepang, Korea Selatan, Jerman dan sebagainya. Dengan tetangga kita, bagaimana kita harus mengejar ketertinggalan? Itu realitasnya dalam ilmu medis, teknologi militer, teknologi informasi, kita juga tertinggal umat Islam. Padahal statusnya yang diberikan oleh Allah, kita tuh umat terbaik yang gak boleh tertinggal dari aspek politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan lain sebagainya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau negara-negara lain termasuk Saudi yang sudah lebih awal, ketika diliburkan sekolah, kampus, udah langsung pembelajaran online di rumah. Kalau kita harus menyiapkan perangkatnya dulu, karena nggak siap. Diliburkan oleh pemerintah Kota Bekasi, bingung kita, anak-anak mau suruh ngapain di rumah? Kitanya juga nggak bisa ngajarin lagi, gurunya juga nggak kasih tugas. Ya gimana, mendingan sekolah aja udah gitu. Di rumah bingung kita disuruh ngapain ya bocah. Mereka udah siap perangkatnya untuk mengantisipasi hal yang seperti ini. Nah ini kita harus jujur akan realitas kita. Idealitasnya seperti itu, realitasnya nggak sesuai dengan takdirnya. Karena takdir ini harus diikhtiarkan, harus diupayakan. Hal yang seperti itu. Itu saat penggalian parit perang Khandaq itu, perang Ahzab, atas saran dari Salman Al-Farisi dari Persia, Iran dan Irak sekarang. Ini gimana kalau kita dikepung nih oleh musuh di Madinah? Kata Salman, kalau di kampung saya, di negeri saya, gali parit yang dalamnya sekian, lebarnya sekian, ada unta, kuda, nggak bisa lewat, nggak bisa nyebrang. Oh ya udah, kita gali parit. Saat gali parit itu ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Lalu mereka lapor kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sini itu martilnya gitu, palunya. Lalu beliau ucapkan Allahu Akbar, pecah itu batu. Lalu memancar api, Rasulullah bertakbir dan bertasbih. Diperlihatkan kepadaku bahwa kita akan menguasai singgasana raja-raja Yaman. Lalu pecah lagi batu, diperlihatkan kepada kita akan menguasai singgah-singgah sana Romawi dan Persia. Gitu. Lalu kemudian para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ayyul madinatayn tuftahu awwalan, Konstantinia atau Rumiyah? Ya Rasulullah, dua kota besar mana dulu yang akan kita taklukkan nanti? Konstantinopel atau Roma? Konstantinopel ini Istanbul, Turki sekarang, atau Roma atau Vatikan sekarang. Jadi saat itu kan baru hijrah, belum lama hijrah. Hijrah itu kan terusir, dikejar-kejar. Kondisinya betul-betul terzalimi, tidak kuat, lemah saat itu. Hijrah ke Yasrib, ke Madinah, diperangi oleh Yahudi dari dalam, oleh kaum musyrikin dari luar. Tapi saat lemah itu, kok bisa-bisanya, menurut kita sih kok kayaknya lebay gitu. Kok bisa-bisanya nanyanya kayak begitu, ya Rasulullah, dua kota mana dulu yang akan kita taklukkan? Pertanyaannya tidak, ya Rasulullah, bisa nggak nanti kita menaklukkan Konstantinopel atau Roma? Tapi pertanyaannya, di antara dua kota ini yang mana dulu yang akan kita taklukkan? Ini pertanyaan ini kan hebat benar gitu. Kondisi masih lemah, masih tidak berdaya, belum kuat, belum kokoh, nanyanya besar, mimpinya besar. Ini bisa lahir pertanyaan dan sikap mental seperti ini dari mana? Dari iman. Dari iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang bersih. Sehingga percaya diri untuk bertanya seperti ini. Karena memang punya tekad untuk
Madinatun Hiraklatun tahu awalan, yakni Konstantinia. Kotanya Heraklius dulu gitu yang akan ditaklukkan, yaitu Konstantinopel. Kemudian Rasulullah mengatakan, Latun tahanna Konstantinia wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaish dzalikal jaish. Betul-betul akan ditaklukkan Konstantinopel itu. Panglimanya saat itu adalah panglima terbaik. Pasukannya saat itu adalah pasukan terbaik. Oleh karena itu, selepas Rasulullah wafat, itu para sahabat dan umat Islam berlomba-lomba untuk membuktikan nubuahnya itu. Dari mulai Khalifah Yazid bin Muawiyah, kemudian Harun al-Rashid, Sulaiman bin Abdul Malik, Sultan Yazid, Sultan Al-Arsalan, Sultan Murad II, lalu Sultan Mehmed II, baru tertaklukkan yakni Sultan Muhammad Al-Fatih. Mehmed II itu 1453 Masehi. Karena semuanya ingin dianggap tersebut oleh Nabi, mereka lah panglima terbaik itu, mereka lah pasukan terbaik itu, mereka ingin itu. Gitu. Sampai sahabat Abu Ayyub Al-Ansari di zaman Sultan Khalifah Yazid bin Muawiyah wafat saat peperangan itu, dimakamkan di salah satu tembok benteng Konstantinopel itu. Nah, sekarang masih diziarahi di Turki oleh orang-orang Turki. Orang-orang Turki kan mirip orang-orang Indonesia. Ininya mazhab fikihnya Syafi'iyah juga. Nah, jadi masih suka ziarah. Jadi mereka juga masih sudah ziarah ke makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Baru di masa Sultan Muhammad Al-Fatih ini, namanya Mehmed II, digelari Al-Fatih itu setelah menaklukkan Konstantinopel. Yang paling menarik itu adalah kenapa panglimanya adalah panglima terbaik, pasukannya adalah pasukan terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Kita akan harus belajar gimana caranya jadi umat terbaik itu dari sejarah. Karena ada beberapa babak-babak sejarah yang menunjukkan umat Islam itu jadi umat terbaik. Salah satunya adalah di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan Konstantinopel setelah tidak tertaklukkan selama 850 tahun oleh kaum muslimin. Baru di zaman beliau tertaklukkan ya. Di zaman Mehmed pertama ayahnya juga tidak tertaklukkan. Yang paling menarik untuk membuktikan kehebatannya pasukan ini, itu ketika selesai penaklukan itu ada Jumat pertama, kan harus sholat Jumat itu, ya kan? Harus sholat Jumat. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih ini bilang ke gurunya Syekh Ahmad Syamsuddin, ya Syekh, tolong Anda jadi imam sholat sekaligus khotib. Oh enggak, Sultan yang panglimanya itu ada yang menjadi imam sholat. Biarlah saya khotib Jumat gak apa-apa. Tapi karena rendah hatinya ini Sultan, beliau tawarkan justru kepada pasukannya, jumlahnya kurang lebih 250.000 orang. Siapa di antara kalian yang layak untuk jadi imam sholat Jumat? Dan dia semua gitu. Gimana panglimanya aja nggak berkenan, nggak siap, gimana mereka gitu sebagai tentara pasukan. Akhirnya beliau minta suruh berdiri itu pasukannya semua. Udah gini aja, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik sampai saat ini, meskipun hanya satu kali duduk, jadi gak layak jadi imam sholat gitu. Gak ada yang duduk. Jadi bayangkan ketaatan ibadah pasukan penakluk Konstantinopel itu, dari mulai akil balik sampai saat itu gak ada yang pernah meninggalkan sholat wajib meskipun hanya satu kali. Karena gak mungkin semuanya jadi imam sholat, lalu beliau tanya lagi, siapa di antara kalian yang dari akil balik sampai saat ini pernah meninggalkan sholat rawatib? Sholat rawatib itu qobliyah, ba'diyah gitu, meskipun hanya satu kali duduk. Duduklah sebagian pasukannya. Ini yang duduk ini bukan suka ninggalin sholat rawatib,
paling digalinya mungkin 1 kali, 2 kali selama hidupnya itu. Duduk sebagian. Artinya sampai sholat rawatib pun mereka laksanakan gitu dengan patuh. Mungkin karena uzur tertentu sesekali ditinggalkan. Karena nggak mungkin juga semuanya jadi imam sholat yang berdiri. Lalu beliau tanya terakhir, siapa di antara kalian yang mulai balik sampai saat ini pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud? Yang pernah meninggalkan meskipun hanya 1 kali duduk. Duduk semua, kecuali 1 orang, Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri yang kan. Akhirnya beliau yang jadi imam sholat Jumat. Itu yang duduk itu bukan berarti suka tinggalin sholat malam. Pernah mungkin sekali, 2 kali nggak sholat malam gitu. Jadi itulah yang dikatakan Nabi, panglimanya saat itu adalah panglima terbaik, pasukannya saat itu adalah pasukan terbaik. Kenapa? Taat beribadah dan punya kekuatan ilmu serta militer yang tangguh. Jadi jangan harap kita umat Islam ingin cepat-cepat bangkit kalau ibadahnya saja tidak taat, tidak bersemangat untuk ibadah, tidak semangat untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Pertanyaan yang keberapa bapak-bapak duduk? Pertama, kedua, atau ketiga? Ya mungkin waktu-waktu kita SMP gitu pernah nakal gitu ninggalin sholat. Ada yang SMA juga masih ninggalin sholat. Padahal al-farqu bainal mu'min wal kufur as-sholat. Yang memisahkan antara orang beriman dan orang kafir itu sholat. Kenapa beliau ambil soal ujian itu tentang perkara sholat? Karena sholat itu memang pokok gitu. Kalau rukun iman itu ada berapa? Rukun Islam 5. 1 syahadat, sholat, zakat, saum, haji. 5 ya. Ini kan ringan sekali nih isu ini. Katakan isu ini iman yang harus dijaga betul-betul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matinya dalam keadaan berislam, beriman. Boleh hilang harta, hilang jabatan, hilang keluarga, hilang apapun, asal jangan kehilangan iman. Ya kan? Sangat penting. Jadi kalau iman ini kan, iman itu harus dibuktikan oleh amalul bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Sholatnya gimana, zakatnya gimana, saumnya gimana, hajinya gimana. Kalau iman ini kita genggam dengan amal-amal kita nggak haji karena karena memang belum mampu, belum dimampukan, kita nggak jadi kehilangan iman. Iman masih terpegang. Lalu kemudian kita nggak puasa, nggak sahur karena uzur tertentu, sakit lah, hamil lah, melahirkan lah, dan sebagainya, menyusui lah, bekerja berat lah, atau nggak mampu orang tua dan sebagainya. Kita nggak jadi kehilangan iman, nggak puasa ini. Lalu zakat, kita nggak berzakat nggak jadi kehilangan iman, karena zakat itu wajib bagi orang-orang yang sudah mampu. Yang masih mustahik, yang nggak wajib zakat, justru dia harus memberi zakat. Tapi kalau orang nggak sholat, imannya hilang, jatuh imannya. Jadi orang pegang nggak haji, nggak sahur, nggak zakat, imannya masih ada, pegang. Tapi kalau dia tinggalkan sholat, hilang imannya, lepas imannya. Nggak boleh sampai hilang sholat. Sekarang kan bulan Rajab, banyak yang menyelenggarakan apa itu peringatan Isra wal Mi'raj, ya kan? Satu-satunya ibadah yang diwajibkan, kewajibannya itu langsung bertemu Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses Isra dan Mi'raj, itu hanya sholat. Kewajiban-kewajiban lain tidak. Hanya untuk menurunkan kewajiban sholat, Allah istimewakan kewajiban itu. Dengan nabinya dipanggil langsung ke atas bertemu dengan Allah. Sekalipun dalam hadisnya sahabat bertanya, apakah kau melihat Allah ya Rasulullah?
Kata Rasul, enggak, aku cuma melihat cahaya saja. Jadi sudah sangat dekat, setengah tombak dalam hadis itu sangat dekat. Tapi ketika beliau ditanya Rasulullah dalam Sahih Bukhari itu, engkau melihat Allah? Enggak, aku cuma melihat cahaya. Kata beliau SAW. Tahu kisah Isra Mi'raj? Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu agak beda redaksinya, tapi secara umum sama. Di dalam Sahih Bukhari itu, aku lagi tertidur, tapi namanya para nabi, matanya tidur, hatinya nggak tidur. Itu nabi. Tiba-tiba atap rumahku terbelah, masuklah Jibril. Dalam redaksi hadis lain masuk 3 sosok, salah satunya Jibril. Lalu aku dibangunkan, kemudian dibelah dari ujung tenggorokan ini sampai ujung perut, dari tubuhku, kata Rasulullah. Dikeluarkanlah hatiku, lalu kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, dimasukkan ke satu bejana yang berisi air, isinya hikmah, ilmu dan sebagainya. Lalu kemudian dikembalikan hatiku kepada tubuh, lalu ditutupkan lagi tubuhku dari ujung perut sampai ujung tenggorokan ini. Rasulullah. Baru kemudian aku dibawakan kepada satu dabah, satu tunggangan, namanya buruk, yang lebih tinggi daripada himar, keledai, lebih pendek dari bigol. Bigol itu persalinan kuda jantan dengan keledai betina. Itu namanya bigol. Tapi telapak kakinya itu terpasang sampai ujung pandangan. Jadi sekali loncat itu langsung ke ujung pandangan. Jadi kalau kita pandangan lepas di laut, seujung-ujungnya itu sekali loncatnya buruk. Jadi telapak kakinya yang depan itu di ujung sana, buruknya seperti itu. Tapi buruk itu bukan seperti digambarkan dalam kisah-kisah mistik yang badannya kuda, ada sayapnya, kepalanya wanita cantik. Nah, saya pernah lihat di rumah kakek saya itu di kampung. Ini kok badannya kuda, ada sayapnya, kepalanya kepala wanita cantik. Siapa ini, Pak? Buruk. Oh, itu gak benar. Buruk itu dari asal kata barkun. Barkun itu kilat. Artinya kecepatan kilat, jauh melebihi kecepatan cahaya, kecepatan suara. Jadi wajar kalau kemudian hanya dalam satu malam diisrokan Rasulullah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi Isra-nya itu satu malam. Isra itu awal malam. Kalau Sarok ujung malam. Isra itu berarti di awal malam. Rasulullah diperjalankan menggunakan buruk. Itu enggak terbang. Tapi kalau ada kereta api kecepatan supersonik, katakannya seperti itulah, yang ratusan kilometer ditempuh dalam beberapa menit, tapi jelas jauh lebih cepat. Maka wajar ketika subuh sudah ada lagi di Makkah, kan Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah. Jadi naik buruk, itu kan nggak masuk akal. Sampai orang-orang musyrik punya senjata gitu. Ketika Abu Jahal lewat, setelah Nabi melaksanakan sholat subuh di Al-Aqsa, kemudian itu macam-macam nanti redaksinya. Kemudian beliau sudah tiba lagi di Makkah. Kenapa kamu melamun, hai Muhammad? Kata Abu Jahal. Aku semalam telah Isra, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj. Mi'raj itu gak pakai buruk lagi, tapi ada tangga naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit itu. Kata Abu Jahal, terus kamu sekarang udah ada di sini lagi? Iya benar. Muhammad, beranikah kamu kalau aku kumpulkan manusia, kamu berkata yang sama? Iya, kata Nabi Muhammad. Kumpulkan oleh beliau termasuk sahabat-sahabat Rasulullah. Maksudnya ini biar murtad lagi gitu. Orang-orang itu biar makin gak percaya sama Nabi Muhammad. Muhammad, katakanlah seperti apa yang kamu katakan tadi. Apakah benar semalam kamu habis ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, subuh-subuh dari sini lagi? Benar. Kan sebagian kemudian murtad, ya, sebagian tidak mengimani lagi ke keimanan kepada Rasulullah SAW.
Didatangi itu oleh Abu Jahal dan teman-temannya setiap sahabat Nabi itu. Satu demi satu. Sampai ke sahabat Abu Bakar. Pernah dengarkan kok tadi pengakuan Muhammad tentang apa? Dia begini. Kalau itu benar diucapkan oleh beliau, aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Masa kamu percaya? Ini kan gak masuk akal. Lebih dari itu pun, lebih aneh daripada itu pun apa yang dikatakan oleh beliau, aku percaya. Maka kemudian beliau digelari As-Siddiq, si pembenar. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan setiap apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad itu naik buruk, entah malaikat Jibril ikut juga di situ atau gimana, tapi beliau naik buruk sampailah di Masjidil Aqsa. Lalu buruknya diikat, dicacam gitu. Di hadis itu dicacam itu apa bahasa Indonesia? Ya diikat kan? Diikat di tempat para nabi juga biasa mengikat kuda tunggangannya, kendaraan tunggangannya di Masjidil Aqsa. Jadi kata seorang panglima Romawi, itu kan di bawah Kekaisaran Romawi Palestina saat itu, Ilya namanya, Masjidil Aqsa. Itu aku biasanya menutup semua pintu Al-Aqsa, tapi ada satu pintu yang malam itu, yang sore itu nggak bisa aku tutup, keras sekali nggak bisa ditutup. Karena ternyata dipersiapkan untuk jalan masuk Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa itu. Aku saksinya, kata si. Ini kisah tentang Abu Sufyan yang berdagang ke Syam, dipanggil oleh Kaisar Heraklius itu untuk merayakan, benar nggak ada orang yang mengaku Nabi? Gimana orang ciri-cirinya? Nah, kata Abu Sufyan, agar engkau tahu orang ini pendusta, Muhammad ini pendusta, dia pernah cerita bahwa satu malam dia jalan ke Aqsa, lalu naik ke langit, sungguhnya udah ada lagi di Mekah. Pasti kamu menganggap itu kebodohan, kamu nggak percaya. Tapi ada panglimanya ini yang menyatakan, aku justru bersaksi bahwa nggak mungkin ini pintu nggak bisa ditutup kecuali akan ada nabi yang datang ke sini, kata si panglima itu. Jadi ternyata ada kesaksian orang kafir di situ. Nah, kemudian diikat di situ. Nah, dalam hadis itu beliau lalu mengimami para nabi dan para rasul yang lain. Jadi imam sholat. Nah, ada satu hoax yang harus kita ketahui. Ada satu batu katanya menggantung gitu, karena dia ingin ikut, karena jadi pijakan mi'rajnya Nabi ke langit. Mi'raj itu naik tangga, jadi dia ingin ikut, tapi nggak diperbolehkan ikut, jadi si batunya ngambang gitu. Nah itu nggak benar, nempel aja batunya. Beliau jadi imam sholat para nabi dan para rasul. Ini menunjukkan salah satu keistimewaan Masjidil Aqsa. Karena kalau nggak istimewa ini Masjidil Aqsa, nggak usah capek-capek beliau harus Isra dulu. Kalau ingin menerima kewajiban sholat, kenapa dari Mekah nggak langsung Mi'raj saja? Kalau mau ketemu Allah, ngapain harus nggak langsung? Ini menunjukkan bahwa Al-Aqsa adalah bagian penting dari tubuh kaum muslimin. Makanya kenapa kita harus membela perjuangan saudara-saudara kita di Palestina itu. Nah, salah satu keistimewaan Palestina adalah semua nabi pernah tinggal minimal mampir ke tanah Palestina itu. Yang alladzi barakna haulahu yang diberkahi sekelilingnya itu, kata Allah. Nah, termasuk Nabi Muhammad mampir, sekalipun gak tinggal, mampir di situ, mengikatkan buruknya, lalu mengimami sholat. Nah, dalam redaksi hadis yang lain, para ulama berbeda pendapat. Mengimami sholatnya ini setelah justru turun kewajiban sholat. Tapi itu bukan bagian kita membahas. Beliau naik bersama malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Kata penjaga langit pertama malaikat, siapa itu? Aku Jibril. Engkau bersama siapa? Muhammad. Apakah dia diutus? Apakah dia telah diutus? Ya, benar. Lalu dibukakan pintu itu, diucapkan salam, dijawab salam, lalu sampailah ke atas, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu di langit pertama tinggalnya. Lalu Nabi Adam menyambut dan mendoakan kebaikan. Lalu naik lagi ke langit kedua,
ditanya lagi siapa kamu, Jibril gitu. Biasa dibuka lagi, ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa disebut oleh Nabi Muhammad sebagai saudara pisah. Kenapa? Karena Maryam binti Imran itu adik kakak dengan Asyad binti Imran, ibunya Yahya. Kalau Isya kan ibunya, kalau Maryam kan ibunya Nabi Isya, Nabi Isa. Kalau Asyad ibunya Nabi Yahya, itu kakak beradik. Jadi di langit kedua itu beliau berdua. Lalu naik langit ketiga ada Nabi Harun, naik langit keempat, naik langit kelima, naik langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa. Naik langit keenam ini. Langit ketujuh terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, kata Rasulullah yang wajah dan postur tubuhnya sangat mirip denganku gitu. Dan bapaknya para nabi ini Nabi Ibrahim, wajah dan posturnya mirip sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari situ juga bisa diambil benang merah bahwa yang melanjutkan milah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, ya kan sama ibadah haji, itu kan ajarannya Nabi Ibrahim. Itu Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Ibrahim sedang bersandar ke bukan Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, bersandar ke Baitul Ma'mur. Disitulah Nabi mendengar goresan-goresan pena di mana catatan amal manusia ditulis gitu oleh para malaikat. Lalu kemudian beliau diangkat ke Sidratul Muntaha yang banyak pohon-pohon indah. Beliau daunnya lebar-lebar seperti telinga gajah, lalu buahnya seperti buah kucing-kucing, seperti tempayan-tempayan itu besarnya. Diperlihatkan sungai-sungai, diperlihatkan keindahan-keindahan, semuanya luar biasa indah yang tidak bisa digambarkan keindahannya. Lalu aku bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Allah memberikan kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Setelah itu pamit turun ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6 itu. Apa yang diwajibkan oleh Allah untuk umatmu? Sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa, aku sudah uji coba kepada kaummu Bani Israel, mereka gak mampu, mereka kebangkang. Coba minta keringanan, bisa dispensasi, minta diskon. Naik lagi kata Allah, tolong khafif alaina, berikan keringanan. Dikurangi 5. Turun lagi ketemu Nabi Musa, berapa? Jadi 45, masih berat, umatmu gak akan mampu. Naik lagi minta keringanan, naik sampai bolak-balik kata Rasulullah menceritakan. Sampai kata Allah, udah cukup 5, satu kali sholatnya pahalanya 10, jadi 50 juga pahalanya. Kata Allah, 5 sudah cukup. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW turun ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa, berapa? 5. Wah, masih berat, umatmu gak akan mampu. Coba minta lagi keringanan. Kata Rasulullah, aku udah malu, udah 5 aja. Ternyata memang 5 saja sebagian umatnya berat melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari semalam. Bukan hanya meninggalkan sholatnya, tapi mengundur-mundur sholatnya gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yadurru al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celaka itu orang-orang sholat. Jadi sholat saja bisa celaka. Makanya nggak sholat. Bukan begitu ya. Jadi yang sholat yang celaka itu gimana? Ada 2 macam gitu. Yang pertama, sholatnya itu seperti digambarkan iblis, itu dia sholat mendahului imam gerakannya. Imam belum ruku dia udah ruku duluan. Nah, biasanya kalian ini. Imam belum sujud dia udah. Imam belum salam dia udah salam duluan. Mau kabur main gitu. Makan di Jumatan. Ada Jumat berkah di sini. Oh pantesan. Antri paling pertama gitu, untuk mengejar antrian. Juga sholat yang lala itu seperti kan salah satu keadaan kata Rasulullah itu sholat manusia seperti burung patuk-patuk makanan. Cepat sekali. Ruku sujud bangkit lagi, ruku sujud bangkit lagi, lalu tiba-tiba salam kayak anak-anak lah.
Nah, itu tanda kiamat. Jadi kalau ada orang tua sholatnya masih kayak gitu, itu tanda kiamat. Atau mundur-mundurkan waktu pelaksanaan sholat. Kalau isya kan afdolnya di malam hari, makin malam makin bagus kalau isya. Jadi pengajian kita selesai jam 10 malam juga nggak apa-apa. Nggak cukup ilmunya saya. Nah, sedikit lagi. Jadi kata istrinya, Pak, itu udah azan. Santai aja sih mah, belum juga komat. Udah komat tuh Pak? Ya belum takbir imamnya, kan aja sih. Udah takbir Pak? Nah kan masih ada 4 rakaat, bukan sholat isya. Pak itu udah salam. Ya kan sholat isya Pak, ada waktunya Pak. Udah jam 12 malam nih belum sholat. Maka yang nggak tahu saja, besok sholat isya masih ada. Jadi dia nggak sholat akhirnya. Atau laki-laki sholatnya di rumah gitu. Jadi kalau laki-laki sholatnya di rumah namanya laki-laki sholihah. Ada perempuan yang sholatnya lebih utama di rumah, tapi kalau dilarang kalau istrinya mau sholat di masjid kan. Dalam hadis utama-utamanya sholat perempuan itu paling belakang. Dia lebih utama sholatnya di rumah. Tapi kalau mau sholat di masjid nggak boleh dilarang sama suaminya. Apa biar asal terjaga dari fitnah. Itu sholat di perjalanan Isra dan Mi'raj ini luar biasa. Nah, salah satu kunci kebangkitan kaum muslimin adalah ketaatan beribadah. Sehingga seorang orientalis terkenal itu Samuel Zweifel dia mengatakan kita baru akan takut kepada umat Islam kalau sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat. Di Turki itu sholat subuhnya udah hampir-hampir seperti sholat Jumat. Di kita belum kayaknya. Pokoknya kalau udah sholat subuhnya kayak sholat Jumat itu kita baru takut. Sama seperti ucapan seorang pemimpin penghancur Baitul Maqdis. Dia bilang ketika kita menghancurkan Baitul Maqdis, malamnya itu kita nggak tenang, nggak bisa tenang, nggak bisa nyaman tidur, takut gitu. Karena khawatir pembalasan kaum muslimin. Pas besoknya ternyata tidak ada gerakan apa-apa dari umat Islam, tidak ada kemarahan apa. Maka kami dari benar dan ternyata umat Islam lagi tidur. Jadi hadirin kepada Allah, inilah materi kajian peradaban kita. Yang paling penting adalah minimal umat Islam harus tahu bahwa takdir mereka itu adalah umat terbaik. Kita itu gak ditakdirkan jadi umat yang lemah, ditakdirkan jadi umat yang tertinggal secara ekonomi, politik, pendidikan, budaya, teknologi. Enggak. Takdir kita umat terbaik. Itu harus diupayakan. Kalau di Cina ada Wuhan, virus corona, di kita ada Wuhan, virus yang jauh lebih mematikan daripada corona. Jadi hukum dunia wa mabahilatul maut. Cinta dunia tak mati. Apakah saat itu kita sedikit ya Rasulullah? Bal yauma idzin antum katsir. Enggak, bahkan waktu itu kalian banyak sekali jumlahnya kata Nabi. Tapi kalian lemah, dipecah belah, diperebutkan, diintimidasi. Di India, di Rohingya, banyak kalian itu, tapi kalian gak kuat, lemah, terintimidasi, didiskriminasi, dihina, dilecehkan, diinjak-injak, dibunuh, dibantai. Apakah saat itu kita sedikit? Enggak, kalau itu banyak banget waktu itu. Umat Nasrani 2,5 miliar sekarang, umat Islam 1,7 miliar, banyak banget. Umat Hindu 1 miliar. Misalnya umat-umat yang lain termasuk yang tidak beragama, tidak bertuhan, umat manusia sekarang ini. Tapi dikuasai oleh umat yang jumlahnya hanya 15 jutaan saja di dunia, yakni Yahudi. Yahudi itu kan darah murni, mereka mengklaim cuma 15 jutaan orang saja, tapi mampu mencengkram yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka. Karena waktu itu kalian, kata Rasulullah SAW, Gusta'un ka Gusta'is Sail, seperti buih di lautan, banyak
tapi nggak punya kekuatan, diterpa sedikit ombak pecah, hilang, berantakan. Nah, ini kondisi kita saat ini, yang kita harus berjuang untuk kembalikan takdir kita, status kita. Dengan cara apa? Kuatkan semangat ibadah, kuatkan semangat menuntut ilmu. Itu kunci kebangkitan kejayaan peradaban manusia. Jadi kalau ibadahnya masih malas-malasan, anak-anak kita itu tinggal sholat, tinggal ibadah, bukan gak bisa sholat, tapi gak cinta sama sholat. Mereka itu bukan gak bisa sholat, tinggal ditanamkan sama guru dan orang tuanya agar mencintai sholat. Kita itu malas-malasan ibadah bukan karena gak bisa, bukan karena gak mau, gak cinta sama ibadah. Imannya juga harus diperkuat, kecintaan dan semangat kita untuk menuntut ilmu. Berat sekali menuntut ilmu itu. Mau berangkat ke masjid, ada kajian ya, pada maghrib, ada mau sholat, berangkat, berat. Ada yang gak ada usul apa-apa, udah sholat maghrib bareng berjamaah di masjid, keluar, pulang, berat. Kecuali mungkin ada usul, kita berikan usul. Nah, berat untuk menuntut ilmu, karena itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah godaannya gitu kan, kalau menuntut ilmu itu, karena daya tangkap manusia itu kan hanya 15 menit saja mendengarkan pengajian itu. Sisanya ya udah macam-macam itu, layar-layar. Itulah kenapa jadi utama sekali menuntut ilmu. Sehingga itulah alhamdulillah kita dicukupkan ya tadi, tidak dilanjutkan kepada Isya. Allah mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira salah kira dari kekurangan saya pribadi. Dan Allah ya Amin. Aku bagi hada wa astagfirullah alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.